Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Huluk dengan NIM 142 dari kelas DMF. Berikut kami akan memaparkan tentang materi matematika tentang limit fungsi aljabar. Nah, pertama-tama pengertian limit. Konsep limit merupakan suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi f(x) saat mendekati nilai tertentu. Lebih sederhananya lagi, suatu fungsi tersebut memiliki limit di mana nilai x mendekati suatu nilai untuk fungsi f(x). Bentuk limit f(x) x mendekati c sama dengan L. Kemudian di sini ada jenis limit. Jenis limit dibagi menjadi dua, yaitu pertama, nilai x mendekati satu titik di mana limit x mendekati c. Di sini ada lambang nilai x mendekati c f(x). Kemudian yang kedua itu nilai x mendekati tak hingga, di mana limit x mendekati tak hingga dengan lambang seperti ini f(x). Kemudian cara penyelesaian limit ada tiga. Yang pertama substitusi, terus pemfaktoran, kemudian dikalikan dengan sekawannya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan sifat-sifat limit fungsi. Misalnya f(x) dan gx adalah fungsi yang mempunyai limit di x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku di sini ada limit x mendekati k sama dengan k. Terus yang nomor dua ada limit x mendekati c, di mana c di sini adalah konstanta, c sama dengan c. Kemudian ada limit x mendekati c, k dikali f(x) sama dengan k kali limit x mendekati c f(x). Di sini k-nya bisa dipindah ke depan. Jadi k limit x mendekati c sama dengan f(x). Kemudian yang keempat ada di sini limit penjumlahan dan pengurangan. Limit penjumlahan dan pengurangan ada limit x mendekati c f(x) ditambah atau dikurang gx sama dengan limit x mendekati c f(x) tambah kurang limit x mendekati c gx. Pecah di sini ya. Kemudian yang kelima ini limit perkalian. Ada limit x mendekati c f(x) dikali gx sama dengan limit x mendekati c f(x) kali limit x mendekati c gx. Terus yang keenam ini ada limit pembagian. Limit x mendekati c f(x) per gx sama dengan limit x mendekati c f(x) per limit x mendekati gx. Limit x mendekati c gx itu tidak boleh nilainya 0. Kemudian yang ke 7 ada limit x mendekati c f(x) pangkat n sama dengan limit x
mendekati CFX pangkat N, di mana N-nya ini pindah ke ruas luar, di luar dari semuanya. Limit kemudian yang ke-7, limit X mendekati C N akar F X sama dengan N akar limit X mendekati C F X. Nah, berikut tadi penjelasan tentang sifat-sifat limit fungsi. Kemudian ada cara penyelesaian limit. Contoh cara substitusi. Cara substitusi di sini itu bisa menyelesaikan nilai X mendekati 1 titik ataupun nilai X mendekati tak hingga. Nah, di sini saya ambil contoh limit X mendekati 3, berarti di sini adalah contoh nilai X mendekati 1 titik. Limit X mendekati 3, 5X akar 2 plus 2X. Di sini kita bisa menggunakan sifat limit yang nomor 3. Sama dengan 5 limit X mendekati 3, X akar 2 plus 2X, dimana konstantanya itu ditaruh di luar, yaitu konstanta berupa angka 5. Di sini kan sama dengan sifat limit yang nomor 3 tadi. Kemudian kita lanjutkan dulu, kita turunkan menggunakan limit yang nomor 4. Limit yang nomor 4 itu menjelaskan limit tentang penjumlahan dan pengurangan. Sama dengan 5 limit X mendekati 3, X akar 2 ditambah limit X mendekati 3, 2X. Kemudian kita tinggal masukkan saja sehingga menghasilkan 75. Kemudian ada contoh lain, di sini ada limit X mendekati 2, X min 2 per X akar 2 min 4. Di sini seperti contoh limit yang tadi, yang nomor 6, yaitu limit pembagian. Menghasilkan sama dengan limit X mendekati 2, X min 2 per limit X mendekati 2, X akar 2 min 4. Kemudian tinggal kita masukkan saja 2 min 2 per 4 min 4 menghasilkan limit angka 0 per 0. Nah, di sini 0 per 0 itu tidak memiliki bentuk yang atau bentuk tak tentu, di mana bentuk tak tentu itu ini memungkinkan banyak hal. Bisa bentuk tak tentu itu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, ataupun dan lain-lain. Nah, kemudian kita tadi kan dalam cara penyelesaian substitusi kita menemukan hasil dari bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Kita bisa menggunakan cara lain, menggunakan cara penyelesaian pemfaktoran. Nah, di sini berikut contoh cara penyelesaian pemfaktoran, penyelesaian limit menggunakan pemfaktoran. Di sini saya ambil contoh yang tadi, yang disubstitusi itu penyelesaiannya menghasilkan bentuk tak tentu. Limit X mendekati 2, X min 2, X akar 2 min 4. Di sini kan sama tadi sifat limit fungsi yang nomor 6, yaitu pembagian. Dihasilkan di sini kita faktorkan penyebutnya. Sama dengan limit X mendekati 2, X min 2 per limit X mendekati 2, X plus 2, X min 2. Di
sini kan sudah hasilnya pemfaktoran dari penyebutnya. Di sini bisa kita coret sehingga menghasilkan limit X mendekati 2 1 per X plus 2, sehingga menghasilkan yang tadi disubstitusi itu menghasilkan 0 per 0. Kemudian kita memakai cara lain, memakai cara pemfaktoran, kita menghasilkan hasil 1 per 4. Kemudian ada contoh yang kedua, contoh lain, limit X mendekati 3 X akar 3 min 27 per X akar 2 min 9. Di sini kita faktorkan dulu pembilangnya. Nah, kemudian penyebutnya juga difaktorkan sehingga dihasilkan limit X mendekati 3 X min 3 X akar 2 plus 3 X plus 9 per X min 3 X plus 3. Nah, di sini kan sama, antara pembilang dan penyebutnya sama, bisa kita coret. Kemudian kita masukkan dihasilkan limit X mendekati 3 X pangkat 2 plus 3 X plus 9 per X plus 3, dihasilkan 27 per 6. Kita sederhanakan menjadi 9 per 2. Kemudian yang cara penyelesaian yang ketiga yaitu contoh perkalian sekawan. Di sini ada catatan perkalian sekawan itu dipakai ketika apa? Ada dua, ketika hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu. Tadi kan hasil uji substitusi ketika menghasilkan bentuk tak tentu bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan cara penyelesaiannya perkalian sekawan. Terus yang kedua ini perlu digarisbawahi, limit yang fungsinya berbentuk akar. Nah, ketika limit yang fungsinya berbentuk akar, maka penyelesaiannya itu menggunakan perkalian sekawan. Saya ambil contoh di sini, akar X plus 1. Akar X plus 1 dikalikan sekawan menjadi akar X plus 1 per akar X plus 1. Terus yang kedua ada akar X plus 1 min akar X dikalikan sekawan menjadi akar X plus 1 plus akar X. Di sini yang mana awalnya itu min, kemudian dikalikan sekawan menjadi plus per akar X plus 1 plus akar X. Kemudian ada dan seterusnya, di sini menghasilkan ini. Nah, kemudian kita masuk ke bab limit tak hingga. Di sini ada cara penyelesaiannya limit tak hingga, dibagi menjadi dua cara. Pertama, penyelesaiannya limit X mendekati tak hingga AX pangkat M plus dan seterusnya per BX pangkat N plus dan seterusnya. Di sini ada keterangan M di sini adalah M sama dengan pangkat tertinggi pembilang. Terus ada N di sini adalah sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Nah, penyelesaiannya itu jika M lebih besar dari N, maka hasilnya tak hingga. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A per B. Jika M lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Nah, kita ambil contoh. Contoh limit X mendekati tak hingga 8X pangkat 2 plus 6X plus 5 per 4X akar 2 plus 3X min 7 sama dengan, lah di sini kita cari tahu
mana pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebut. Di sini pembilangnya pangkat tertingginya adalah 2, dan kemudian pangkat tertinggi dari penyebut adalah 2. Maka kita ambil konstantanya saja, 8 sama 4 sama dengan 8 sama 4. 8 sama 4 kita hasilkan 2. Nah, kemudian bentuk penyelesaian yang kedua dari limit tak hingga itu ketika bentuk sama dengan lim x mendekati tak hingga, akar ax pangkat 2 plus bx plus c dikurangi akar px pangkat 2 plus qx plus r. Nah, di sini penyelesaiannya adalah ketika A lebih dari P, maka hasilnya itu plus tak hingga. Ketika A sama dengan P, maka dihasilkan B kurangi Q per 2 akar A. Ketika A lebih kecil dari P sama dengan yang dihasilkan itu min tak hingga. Contoh soal, langsung ke contoh soal aja. Limit x mendekati tak hingga, akar x2 plus 2x min x sama dengan, di sini kita cari a nya dulu. A nya mana? A nya ini nilainya berapa? A nya nilainya 1, B nya nilainya 2, terus C nya itu nilainya 1. Tinggal kita masukkan di sini, berarti penyelesaiannya menggunakan yang nomor 2 ini, menggunakan ini. B nya bernilai 2, terus Q nya 0, 2, A nya nilainya 1, kita masukkan sehingga dihasilkan 1. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan limit trigonometri. Nah, di sini limit trigonometri sendiri itu adalah nilai yang dicapai oleh fungsi trigonometri ketika variabelnya biasanya itu sudut mendekati nilai tertentu, tetapi tidak pernah sama persis dengan nilai tersebut. Di sini limit trigonometri memiliki beberapa persamaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 persamaan limit trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Kemudian ada limit x mendekati 0, x per tangen x sama dengan 1. Limit x mendekati 0, sin mx per nx sama dengan mn. Kemudian ada limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Ada, ini kebalikan tadi, kebalikan yang ini. Ada limit x mendekati 0, tangen x per x sama dengan 1. Terus ada limit x mendekati 0, sin m dikali x min a per n kali x min a sama dengan mn. Sini ada rumus bantu dari limit trigonometri. Berikut ini adalah rumus bantu dari limit trigonometri. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal limit trigonometri. Di sini ada limit x mendekati 0, sin 2x plus 4x per cos 3x
plus tangen X sama dengan, di sini kita akan lebih mudah dikalikan 1/X. Limit X mendekati 0 sin 2X per 4X per cos 3X plus tangan X itu dikalikan dengan 1/0. Agar apa? Agar lebih mudah untuk penjumlahannya kita, sehingga nanti bisa dihasilkan 1/X. Hasil dari contoh sin 2X nanti bisa dihasilkan sin 2X per X cos 3X per X. Di sini sehingga dihasilkan jadi limit X mendekati 0 sin 2X per X tambah 2X per X per sin 3X per X dan X per X. Nah, di sini sehingga nanti dihasilkan nilai variabelnya konstantanya itu di sini konstanta 2, 4. Kita turunkan 3 sama 1. Nah, kita jumlahkan nanti sehingga dihasilkan 3/2. Nah, kemudian kita masuk kepada bab limit integral. Pengertian integral dulu yaitu merupakan kebalikan dari proses diferensiasi. Diferensiasi itu istilah yang mengacu pada perubahan atau selisih yang infinitesimal dan turunan dari fungsi. Integral ketika di sini kan bahas tentang matematika teknik. Integral ketika diterapkan dalam matematika teknik biasanya itu membahas tentang apa? Tentang menentukan luas suatu bidang, volume, benda putar, dan panjang busur. Langsung saja kita masuk ke contoh soal integral. Di sini ada integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. 4x plus 6x kuadrat dx sama dengan x pangkat 4, dimana yang asalnya 4x diubah menjadi x pangkat 4, yang asalnya 6x diubah menjadi x pangkat 6 dengan batas bawahnya 1 dan batas bawahnya 0. Kemudian kita turunkan menjadi x-nya kan di sini batas atasnya kita masukkan sini menjadi 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 6. Kemudian batas bawahnya kita masukkan 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 6 sehingga dihasilkan 2 kurangi 0, hasilnya adalah 2. Nah, berikut tadi pemaparan tentang limit dan penggunaan limit yang telah kami sampaikan. Sekian, terima kasih.